Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan apa sih perbedaannya antara pasar uang berdasarkan prinsip syariah dengan pasar uang konvensional. Sebelumnya kita akan bahas apa sih fungsi uang berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau dalam prinsip syariah, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar atau alat untuk mengukur, menghitung suatu benda. Basicnya, uang hanya digunakan untuk transaksi. Jadi, permintaan dan penawaran uang hanya berguna untuk transaksi atau penawaran barang. Demand for transaction. Jadi, uang hanya dibutuhkan untuk kegiatan transaksi. Kalau zaman dulu, transaksi barang itu bisa dilakukan antar barang atau kita bisa kenal dengan barter. Mungkin zaman sekarang juga masih ada, namun seiring berkembangnya waktu, ada alat tukar yang bisa digunakan untuk menukarkan barang yang kita butuhkan atau jasa yang kita inginkan. Jadi dalam Islam tidak ada fungsi lain dalam uang, fungsinya hanya demand for transaction. Permintaannya hanya dibutuhkan untuk kegiatan transaksi. Jika seperti itu, kenapa mesti ada pasar uang berdasarkan prinsip syariah? Bukankah nggak boleh memperdagangkan uang? Dalam Islam memang tidak boleh uang dijadikan sebagai komoditas. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi untuk trading dan spekulasi dalam prinsip syariah itu tidak ada untuk uang. Kemudian apa fungsi uang biar bisa dimanfaatkan dengan baik? Jadi pada dasarnya Islam mengatur bahwa uang itu harus bersifat flow concept. Apa itu flow concept? Dia terus berputar atau mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Apa fungsinya uang harus terus berputar atau mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya? Fungsinya adalah tidak ada uang menganggur. Jadi ketika ada uang yang bisa dimanfaatkan untuk diputar kembali dalam roda perekonomian, maka dianjurkan untuk diputarkan. Dalam artian boleh diinvestasikan. Maka ketika kita memiliki uang yang menganggur, kita bisa menyalurkannya dalam kegiatan investasi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan produksi, untuk menambah nilai manfaatnya, sehingga kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang kita lakukan. Konsepnya, semakin deras perputaran uang dalam roda perekonomian, maka semakin tinggi pendapatan masyarakat atas perputaran uang tersebut atau atas pengelolaan uang tersebut. Ketika pendapatan masyarakat semakin tinggi, maka roda perekonomian suatu negara akan meningkat. Kemudian, kenapa masih perlu pasar uang untuk industri keuangan berbasis syariah? Jadi, dalam industri keuangan berbasis syariah, pasar uang hanya berfungsi sebagai pengatur likuiditas. Artinya, ketika ada industri keuangan memiliki likuiditas berlebih, bisa dialokasikan ke dalam instrumen keuangan berbasis syariah di pasar uang. Begitu juga sebaliknya, ketika ada industri keuangan memiliki likuiditas yang kurang, bisa melakukan peminjaman dana melalui instrumen keuangan berbasis syariah. Kemudian apa sih bedanya pasar uang berdasarkan prinsip syariah dengan pasar uang konvensional yang sudah kita bahas minggu lalu? Jadi yang membedakannya hanya ada pada mekanisme dan instrumennya. Gimana penjelasan lebih lanjut? Untuk pasar uang yang konvensional yang sudah kita bahas seperti minggu lalu, mekanisme penerbitannya itu didasarkan pada basis hutang dan perhitungan pengembaliannya nanti dihitung berdasarkan pokok hutang dan juga bunga yang harus dikembalikan. Sementara untuk pasar uang berdasarkan prinsip syariah itu harus berdasarkan akad-akad yang sesuai juga dengan prinsip syariah. Akad-akad yang bisa digunakan untuk transaksi di pasar uang syariah diantaranya ada mudoroba, musyarakah, wadiah, qard, ataupun sorf.
Kemudian apa sih yang ditransaksikan di pasar uang berdasarkan prinsip syariah? Kalau kemarin kita mengenal sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, ada commercial paper. Di pasar uang yang konvensional, di pasar uang berdasarkan prinsip syariah, kita mengenal adanya surat berharga pasar uang syariah atau SBPU syariah. Kemudian ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, kemudian juga ada sertifikat investasi mudharabah atau IMA. Itulah beberapa instrumen yang ditransaksikan di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat investasi mudharabah dan instrumen keuangan lainnya di pasar uang berdasarkan prinsip syariah itu hanya bisa ditransaksikan pada level pertama atau first level securitization. Maka yang bisa diperjualbelikan adalah sertifikat bukti kepemilikan yang memiliki underlying aset atau underlying transaction, di mana dalam sertifikat tersebut ada dasar kepemilikan aset yang bisa menjadi jaminan aset tersebut memiliki dasar transaksinya. Kemudian apa sih yang membedakan antara pasar uang berdasarkan prinsip syariah dengan pasar uang yang konvensional? Selain dari mekanisme penerbitan dan juga instrumen keuangannya, ternyata ada satu hal lagi yang membedakan, yaitu dalam pasar uang berdasarkan prinsip syariah tidak ada jaminan untuk pembelian kembali instrumen tersebut. Jadi tidak ada redemption guarantee namanya. Kalau di pasar keuangan yang berbasis konvensional itu kan boleh saya dan A bertransaksi untuk jual beli instrumen keuangan, tapi dengan syarat nanti ketika saya punya uang saya kembalikan lagi atau saya beli lagi. Maka dalam syariah, dalam pasar uang berdasarkan prinsip syariah itu tidak ada perjanjian tersebut, no redemption guarantee. Jadi sudah ada 3 perbedaan mendasar antara pasar uang berdasarkan prinsip syariah dengan pasar uang yang konvensional. Yang pertama tadi adalah mekanisme penerbitan, yang kedua instrumen yang diperjualbelikan, yang ketiga adalah perjanjian untuk redemption guarantee. Demikian tadi materi tentang pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya silakan pelajari lebih lanjut di Fatwa DSN MUI nomor 37 tahun 2002 tentang pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Sudah saya cantumkan filenya, pelajari lebih lanjut. Kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis pertanyaan kalian di kolom description. Ajukan pertanyaan dengan menuliskan nama dan NPM-nya, kemudian tulis pertanyaannya dan saya akan komen jawabannya, atau jika ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan informasi atau memberikan tanggapan, boleh juga tulis tanggapannya atau informasinya di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi satu persatu. Itu aja pertemuan kita minggu ini, saya cukupkan. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya dengan materi yang baru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.